Ini yang mana ini? Nggak tahu ini yang siapa nih Pak? Udah live. Ini yang terakhir nih gini nih. Ini lagi live. Sudah? Berarti ini pas udah kayak Udah, kalau udah live ya udah. Langsung mulai aja. Yuk, Non. Ini sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi bersama saya. Hari ini luar biasa sekali, kita mau mengadakan webinar lagi karena permintaan yang banyak sekali tentang materi yang lagi update deh sekarang ini ya. Tapi sebelum dimulai jangan lupa follow dulu IG-nya Dr. Nila Daulay. Kemudian di YouTube-nya, channel YouTube-nya Dr. Nila Daulay Official. Kenapa? Karena untuk Anda yang stay tune sampai akhir, kita akan siapkan giveaway. Wah, luar biasa. Dapat ilmu, dapat hadiah juga ya. Dan perusahaan yang menyiapkan segala untuk webinar hari ini yaitu perusahaan PT Kelly Indonesia yang sangat luar biasa dengan digital network marketingnya yang nomor 1 di Indonesia ini. Beliau perusahaan mempersiapkan pembelajaran secara online, salah satunya webinar ini. Beberapa minggu yang lalu pernah tayang juga dari Ibu Misna tentang bagaimana bisnis, kemudian dari Presiden Direktur PT Kelly Indonesia Bapak Dato Raji Saleh. Dan hari ini spesial lagi untuk Anda, kita akan mengadakan webinar ini bersama Dr. Nila Faradiba Daulay, New Royal Crown Ambassador. Wih, luar biasa. Iya, saya tahu beliau dari sebagai praktisi kesehatan, kemudian konsultan kesehatan terbaik di PT Kelly Indonesia, dan beliau, saya curi dengar nih ya, menyelesaikan studi dalam bidang kedokterannya dengan cum laude. Kita beruntung sekali bisa belajar dari beliau hari ini, dan sudah banyak sekali seminar-seminar yang beliau isi di seluruh Indonesia ini. Apa sih tema yang hari ini akan kita angkat? Tema yang hari ini akan kita angkat yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan imunitas kita yang optimal dalam menghadapi puasa dan pandemi corona. Sampai hari ini, saat ini yang lagi kita hadapi ya. Iya, berdasarkan informasi juga per 9 April ini, 19 April maaf, 6.575 positif corona dan 582 yang meninggal. Ini luar biasa, kenaikannya berkali-kali lipat. Dan mungkin saya ingin penjelasan lebih lanjut nih bersama Dr. Nila. Bunda, gimana ini jelasin dok? Oke. Jelasin sekilas nih Bunda, bagaimana sih sebenarnya pandemi corona ini? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Indonesia ya? Hari ini insya Allah saya akan membahas tentang bagaimana coronavirus, kemudian bagaimana kita menghadapi puasa dan apa strategi nih yang harus kita lakukan ya. Oke, jadi teman-teman, sekarang itu mungkin Nuni tadi sudah katakan bahwa pandemi corona itu di Indonesia sudah sampai di angka sekitar 6.000-an yang positif ya. Dan ya, dan yang meninggal itu hampir 500 sekian ya, 500 sekian. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita harus tahu pertama adalah bahwa corona ini disebabkan oleh virus ya.
Dan virus ini menyebar dari droplet, yaitu dari bagaimana seorang itu misalnya bersin atau batuk ya, ataupun dari misalnya dia menyentuh benda yang di situ bekas dari orang memegangnya yang ada coronavirusnya. Nah, itu bisa berpindah ke orang tersebut. Nah, jadi karena penyebabnya adalah virus, dan kita kalau browsing atau kita Google tentang bagaimana gejala-gejalanya ya seperti batuk kering, sesak nafas ya, kemudian demam di awal. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa orang yang pada saat dia terserang atau dia kena coronavirus, dia menimbulkan gejala demikian. Tapi ada juga orang yang pada saat dia kena virus ini, dia tubuhnya tidak menimbulkan gejala apapun, tapi dia corona positif gitu, COVID positif pada saat dicek. Nah, jadi respon ini muncul ya pada setiap orang itu antara 2 sampai 14 hari. Nah, muncul itu tergantung dari imunitas tiap-tiap orang. Nah, jadi kenapa ada orang yang bergejala, ada orang yang tidak bergejala. Atau keparahannya pun dengan beberapa grade, beda-beda. Nah, jadi itu tergantung dari daya tahan tubuh orang tersebut. Nah, sehingga hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh kita. Karena kadang virus ini kan nggak kelihatan ya, Nun. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu bahwa orang tersebut bisa saja dia COVID positif tapi tidak bergejala. Nah, sehingga hari ini kalau kita perhatikan jumlah yang sakit semakin banyak, kemudian yang OTG semakin banyak, orang tanpa gejala, sehingga kita sendiri yang harus waspada, kita sendiri yang harus membentengi diri kita, sehingga pada saat kita misalnya pun berjumpa atau kena virusnya ya, jadi kita bisa melawan dengan daya tahan tubuh yang baik. Nah, jadi teman-teman, kadang kita ini nggak tahu nih daya tahan tubuh kita dalam kondisi baik atau enggak ya. Dan daya tahan tubuh kita atau saya sebut saja sistem imunitas tubuh itu ada banyak macam ya. Nah, yang kalau secara global kita jabarkan itu sebenarnya kadang bisa sampai ber-SKS ya, satu semesteran tuh tentang imunologi. Nah, hanya kalau kita ringkas ya, imunitas kita tuh terbagi dua teman-teman, imunitas seluler, imunitas humoral. Nah, jadi imunitas atau daya tahan tubuh kita ini anggaplah kita sebut itu Bu Nuni tentara-tentara di dalam tubuh kita. Ya, atau sel darah putih di dalam tubuh kita. Nah, sel darah putih itu ada apa aja? Nah, banyak sekali teman-teman. Nah, kalau kita uraikan lagi itu sangat detail tuh ada yang namanya leukosit ya. Leukosit terbagi lagi neutrofil, eosinofil, basofil dan sebagainya. Yang mana mereka ini tugasnya pada saat virus datang, dia menangkap virus itu dan dia melumatnya, memakannya. Jadi dia menjadi garda pertahanan tubuh kita, tentara di dalam tubuh kita dalam melawan apapun benda asing yang masuk. Nah, lalu ada respon dari tubuh kita untuk membuat antinya. Jadi dia seperti sel pengingat bahwa virus ini pernah masuk ke tubuh saya gitu. Nah, itu imunitas humoral, antibody kita sebut itu. Ya, nah jadi antibody ini fungsinya pada saat virus yang sama masuk, tubuh kita menjadi lebih kuat melawannya. Nah begitu. Nah sehingga kalau kita lihat dari gambar ini ya, nah gambar ini kan cukup ribet ya kalau kita perhatiin. Nah hanya kita bisa lihat di sini. Saya kasih contoh yang gambar warna kuning ini adalah virusnya. Lalu virus itu datang nih ke tubuh kita, dia ngasih respon kepada sel yang warnanya biru itu, dia ngasih sinyal tuh, sehingga sel warna biru tuh mau nangkap dia, ya kan? Nah nanti si virus ini, setiap virus dia selalu menyerang daerah tertentu di tubuh kita, dimana di situ ada nggak istilahnya tuh reseptor dia yang menerima dia, gitu. Nah contohnya kalau virus corona itu rata-rata reseptornya tuh ada di saluran pernafasan, ya. Yang dimana setiap sel di saluran pernafasan ini punya reseptornya namanya AC2 ya, angiotensin converting enzyme. Nah sehingga si virusnya bisa nempel di sel, lalu dia mulai masuk ke dalam sel dan merusak sel. Di situ dia berduplikasi atau berreplikasi, memperbanyak diri. Nah sehingga reaksi dari tubuh kita melawan itu. Nah jadi tentara dalam tubuh kita itu akhirnya membentuk apa? Membentuk, nah ini contohnya ya. Jadi dia membentuk
sel-sel yang warnanya di sini ada warnanya hitam ya, orange. Nah, sehingga dia memakan si virus tadi atau sel yang sudah diserang virus tadi. Nah sehingga teman-teman yang mempengaruhi dari daya tahan tubuh kita sehingga bisa sempurna seperti ini banyak hal ya, banyak hal. Contohnya dari sisi usia orang tersebut. Jadi kalau biasanya makin tua usianya, daya tahan tubuhnya makin lemah ya. Kemudian genetik ya, faktor keturunan. Karena terkadang ada beberapa orang yang punya penyakit autoimun ya, atau yang memang dia punya daya tahan tubuhnya rendah. Nah, kemudian ada beberapa orang juga yang dia punya penyakit-penyakit tertentu. Misalnya orang-orang yang udah punya penyakit ginjal, hipertensi, diabetes, itu cenderung punya daya tahan tubuh lebih rendah. Nah, atau orang-orang yang punya masalah-masalah di organ-organ perlawanan daya tahan tubuhnya. Misalnya asam lambungnya bermasalah ya, kulit bermasalah. Kulit ini juga pertahanan tubuh. Kemudian sel-sel yang ada di saluran pernafasan bermasalah, ada orang yang demikian. Ya, sehingga faktor ekstrinsik atau faktor dari luar dan faktor dari dalam tubuh itu banyak pengaruhnya terhadap daya tahan tubuh. Nah, belum lagi kadang teman-teman di antara kita ya, kita tuh hidup di zaman modern sekarang yang banyak mengalami polusi, radikal bebas dan sebagainya yang mempengaruhi juga imunitas kita. Nah, contohnya misalnya nih teman-teman, polusi udara ya, polusi dari air, kemudian makanan yang kita makan itu mempengaruhi segala sistem metabolik di dalam tubuh, termasuk di dalamnya adalah imunitas kita. Nah, jadi yang saya ingin garis bawahi di sini yang paling penting adalah pola makan kita. Jadi makanan-makanan yang penting untuk imunitas kita, contohnya buah-buahan dan sayuran, terkadang ini agak jarang kita konsumsi, ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Yang di rumah sering nggak makan sayur sama makan buah? Ya, jadi kadang ini kita buat jadi sesuatu yang teratur itu sulit. Nah, yang sering kita makan coba lihat di sini. Ada nggak di sini yang teman-teman suka? Selama di rumah aja. Nah, jadi coba kita bayangkan. Atau di rumah nih, coba ngacung yang suka bakso, yang suka sate, yang suka apalagi ya, mie instan. Nah, jadi gorengan dan sebagainya ya, itu yang sering kita konsumsi justru. Nah, jadi makanan ini masuk ke usus kita, teman-teman. Kemudian makanan ini yang diserap. Nah, makanan ini, intisarinya makanan ini akhirnya dia berkontribusi terhadap metabolisme dalam tubuh kita. Nah, termasuk di dalamnya adalah misalnya penyakit-penyakit seperti hipertensi, ya, diabetes, termasuk imun sistem, termasuk daya tahan tubuh. Nah, jadi daya tahan tubuh pun dipengaruhi oleh kondisi apa yang kita konsumsi atau kita makan sehari-hari, ya kan? Nah, jadi kondisi usus kita itu penting banget untuk mempengaruhi bagaimana kondisi imunitas kita, ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini, ya, ini kondisi usus manusia rata-rata itu penuh dengan toksin. Nah, kita alhamdulillahnya ini kita sedang mau menghadapi bulan puasa, ya. Nanti akan saya bahas bagaimana bulan puasa itu bisa mendetoksifikasi tubuh kita juga, ya. Nah, sekarang kita perhatikan, ya. Jadi ini bahkan ada riset yang menyebutkan 70% penyakit kita itu diawali dari kondisi usus, ya. Nah, dan kita tahu bahwa apakah usus kita ini penuh dengan toksin nggak ya, gitu? Atau tubuh kita ini mendetek secara global kita ini banyak toksin nggak badannya? Nah, kita bisa perhatikan dari beberapa gejala ini nih, Nun. Kita gampang nggak kadang merasa capek, merasa lelah, atau kita punya gejala bau badan, ya, atau masalah-masalah kulit, atau terkadang kita tuh gampang ngantuk, gampang lelah, gampang capek, ya, gampang sakit. Nah, ini gejala-gejala bahwa tubuh kita tuh penuh dengan toksin. Nah, kemudian kadang-kadang migrain, sakit kepala, atau perutnya kerasa kembung, ya. Kemudian juga ada rasa kaku-kaku pada sendi, ya. Kemudian kelebihan berat badan. Ini semua adalah gejala-gejala di mana seseorang itu berarti penuh toksin badannya. Jadi dia
harus didetoks, dan kita tuh alhamdulillah umat muslim itu punya yang namanya puasa Ramadan 1 tahun sekali. Jadi puasa Ramadan ini sebenarnya seperti proses detoksifikasi selama 1 bulan racunnya atau toksin yang sudah kita tumpuk selama 1 tahun yang lalu, ya. Nah, jadi teman-teman, ini akan saya bahas, ya, karena ini sebenarnya dasar daripada beberapa penyakit kronis dan juga bagaimana kenapa imunitas kita bisa turun, ya. Nah, jadi karena kenapa? Karena banyak orang menghadapi puasa itu seadanya gitu. Jadi dia nggak tahu betapa dahsyatnya puasa ini sebenarnya untuk kesehatannya. Nah, sehingga kadang-kadang teman-teman yang muncul malah apa pada saat puasa? Malah kadang-kadang orang anemia, atau kadang-kadang dia malahan hipotensi, sariawan, sembelit, terus kemudian kaku-kaku otot, atau bahkan kadang malah ada yang mahnya kambuh gitu. Ada yang kena penyakit ginjal, gara-gara mungkin minumnya sangat kurang, ya, dan sebagainya. Muncul gara-gara dia tidak mengoptimalisasi puasa dengan cara yang benar. Nah, jadi teman-teman, intake gizi yang kita butuhkan selama puasa dan seperti apa puasa yang sebaik-baiknya, ini akan kita bahas, ya. Dan jadi bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan faedah atau manfaat dari puasa ini dengan optimal. Karena sebenarnya yang terjadi, ya, kita harus tahu, yang terjadi pada saat puasa, ya, ternyata ada banyak manfaatnya, Bu Nuni. Ada beberapa riset, ya, teman-teman, yang mengatakan manfaat puasa ada 10, ya. Nah, ini kalau ada yang buka catatan boleh nyatet nih, ya. Benar-benar. Nah, yang pertama, puasa itu bisa membuang racun di dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa itu menjaga jantung kita tetap sehat. Yang ketiga, ya, puasa itu bagus banget buat kesehatan mental, ya. Bahkan dokter di Moskow di Rusia, Dr. Ehret dan Dr. Nicole, dia mengatakan begini, dia buat penelitian, lalu orang-orang yang berpuasa selama 21 hari sampai 30 hari itu mengalami jadi neurosinapsnya itu di daerah saraf otaknya itu menjadi lebih baik gitu. Nah, sehingga orang-orangnya akan bermental lebih baik, secara psikis lebih baik, ya, dan otaknya lebih fresh begitu. Nah, ini sudah dilakukan penelitiannya. Nah, bahkan yang keempat, dia bisa memperlancar sistem pencernaan. Nah, ini tentu saja, ya, karena otomatis saat kita berpuasa itu makan itu jadi lebih teratur, ya. Yang kelima, dia mengurangi gejala-gejala orang yang mengalami gula darah, ya. Jadi mengurangi gula dalam darah. Nah, yang keenam, ya, dia bisa menurunkan hipertensi. Yang ketujuh, dia meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi bayangin, salah satu fungsi puasa ternyata meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi ternyata imunitas kita itu bisa meningkat kalau kita berpuasa, ya. Nah, kemudian yang kedelapan, meningkatkan hormon pertumbuhan dan juga hormon seksual, ya. Jadi FSH, LH, ya, itu meningkat. Kemudian yang kesembilan, memperbaiki fungsi ginjal. Karena otomatis teman-teman, osmolaritas urin itu meningkat sampai sekitar 12.000, ya, mili osmotik per kilogram air. Jadi ginjal itu semakin bagus kerjanya. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan kinerja otak. Nah, ini juga sudah dilakukan penelitian oleh seorang neuroscience, ya, dan dia mengatakan bahwa berpuasa itu ternyata menurunkan menaikkan daya ingat dan menurunkan gejala-gejala orang-orang yang Alzheimer. Jadi benar-benar menyehatkan syaraf otak. Nah, 10 manfaat ini, ya, yang akan kita ambil utamanya adalah meningkatkan imunitas, ya, meningkatkan imunitas. Tapi seperti apa puasa yang bisa meningkatkan imunitas? Nah, ini yang harus kita pahami betul. Karena kenapa? Sebab kita dalam menghadapi pandemi corona nih. Betul-betul. Nah, jadi gimana caranya manfaat puasa untuk meningkatkan imunitas ini bisa kita maksimalkan? Dan kita ambil manfaat ini semaksimal mungkin sehingga kita pun pada saat menghadapi corona ini tubuh kita benar-benar fit, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, Dua ini ya, sekaligus dua manfaat kita ambil. Betul-betul. Nah, dan ini ada satu penelitian terakhir yang saya lihat dari
jurnal baru ini, jurnal April 2020 ya. Ini dari University of Southern California. Jadi dia bikin penelitian orang-orang antara 18 tahun sampai 35 tahun ini dia kumpulkan ya, lalu dia lakukan puasa di orang-orang tersebut. Nah, puasa ini dia lakukan dalam waktu 30 hari. Jadi intermittent fasting memang. Nah, puasa 30 hari ternyata di orang-orang tersebut itu sampai metabolisme glukosa, protein itu jadi bagus. Kemudian imun sistemnya jadi bagus, dan itu dia ambil dengan cek darah. Dia ambil cek darah dengan kromatografi, lalu dia cek lagi awal, akhir, kemudian seminggu setelahnya. Dan hasilnya ini semuanya meningkat daya tahan tubuhnya atau imunitasnya. Jadi memang sudah terbukti secara ilmiah, kita harus paham, dan ini memang research-nya juga betul-betul dengan basic science ya. Jadi kita tahu bahwa ternyata puasa, alhamdulillah, bukan hanya perintah agama, tapi ternyata juga menyehatkan, terutama meningkatkan imunitas. Nah, jadi teman-teman, yang wajib kita tahu adalah apa yang terjadi di tubuh kita ini pada saat berpuasa. Betul. Nah, ini penting banget ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, hari pertama dan hari kedua itu terjadi tahap pertama. Jadi 2 hari awal puasa itu kita sebut tahap 1 ya. juga ya, Bun. Iya. Kemudian hari ketiga sampai hari ketujuh itu kita sebut tahap 2. Proses dalam tubuh kita nih. Kemudian tahap ketiga adalah hari ke-8 sampai hari ke-15. Nah, kemudian tahap terakhir adalah 2 minggu akhir. Ya, 2 minggu akhir puasa, yaitu hari ke-16 sampai hari ke-30. Nah, sekarang apa yang terjadi di hari-hari ini? Nah, ini yang wajib kita tahu, ya. Kita tahu hari pertama dan kedua. Nah, apa yang terjadi? Teman-teman pasti sering sadari ya, hari pertama dan hari kedua biasanya tubuh kita itu lemah ya. Kemudian aktivitas itu menurun. Kemudian rasa lapar itu sangat amat tuh biasanya. Nah, kemudian biasanya beberapa orang tuh mengalami sakit kepala, pusing, bahkan ada yang mual, nafasnya kurang sedap gitu ya. Kemudian kenapa bisa terjadi demikian? Bahkan ada yang di lidahnya tuh ada lapisan seperti putih. Nah, kemudian mata kadang-kadang kabur pandangan ya. Nah, dan rasa lapar tuh sangat amat. Karena di hari pertama kedua itu tubuh sedang beradaptasi dengan berpuasa. Nah, jadi tubuh itu sedang beradaptasi, usus sedang dalam kondisi dikosongkan, lambung dikosongkan, dan ini mulai terjadi reaksi di dalam tubuh kita. Ya, tubuh kita yang biasanya misalnya nih aktivitas segini nih, ya kan? Lalu jumlah glukosa untuk energi mungkin segini. Lalu sekarang aktivitas segini, jumlah ini agak menurun. Nah, sehingga tubuh ini dia berusaha untuk membakar yang ada, memanfaatkan yang ada. Nah, sehingga reaksi yang ada dalam tubuh kita ya begitu, tubuh kita berkompensasi dengan cara dia agak menurunkan darah ke daerah otak sehingga pusing ya, kemudian mual, kemudian seperti orang yang hipotensi, seperti mau pingsan begitu ya. Nah, ini wajar banget terjadi dan ini harus kita lewati secara normal, fisiologis. Nah, ini terjadi di hari pertama dan kedua. Nah, hari ketiga sampai hari ketujuh ya, yang terjadi biasanya kulit mulai berminyak nih. Ya, kulit mulai berminyak. Kemudian kalau ada orang yang berjerawat itu agak muncul jerawatan biasanya di hari ketiga. Jadi organ-organ itu mulai melakukan pembersihan organ. Ya, kemudian sistem imun juga mulai naik nih di hari ketiga. Ya, nah hari ketiga sistem imunitas mulai meningkat. Nah, jadi leukosit itu jumlahnya mulai meningkat di hari ketiga. Nah, kemudian biasanya ada beberapa orang itu dia mengalami susah akan buang air besar. Nah, sehingga di hari dari awal puasa itu konsumsi intake jumlah air tuh harus kita pikirkan dan itu harus jadi prioritas, nanti akan saya bahas ya. Nah, jadi kita harus tahu hari ketiga tubuh tuh mulai meningkatkan daya tahan tubuhnya. Jadi muncul kompensasi dari tubuh kita apa? Dia mulai meningkatkan jumlah leukositnya. Nah, kemudian
hari ke berapa lagi? Hari ke-8 sampai hari ke-15 ini sudah terjadi detoksifikasi, teman-teman. Jadi apa? Asam laktat itu mulai numpuk di otot-otot, ya, sehingga kadang-kadang kram tuh otot-otot kita. Nah, kemudian apa lagi? Kalau misalnya kita kurang konsumsi intake vitamin tuh sariawan muncul. Nah, tapi hebatnya di hari ke-8 ini sudah mulai energize tuh. Jadi tubuh kita sudah mulai berenergi. Jadi glukosa ya itu sudah mulai terbagi dengan baik ya, sudah mulai terpecah dengan baik. Kemudian tubuh tuh yang sudah mendetoksifikasi sehingga badan tuh sudah terasa lebih fit daripada sebelumnya. Nah, itu di hari ke-8. Nah, kemudian ini jumlah leukosit di hari ke-8 itu jumlahnya udah semakin optimal. Nah, kemudian di hari ke-16 sampai ke-30 ya. Jadi 2 minggu terakhir itu regenerasi sel sudah mulai terjadi. Jadi sel-sel baru sudah muncul, kemudian tubuh sudah mulai beradaptasi, energi lebih fit, pikiran lebih jernih, konsentrasi fokus lebih baik, ya. Dan yang jelas di sini pengeluaran toksin itu terjadi. Jadi biasanya dari buang air kecil, buang air besar, kelenjar getah bening. Nah, ini detoks ini terjadi di 2 minggu terakhir. Jadi hari ke-16, ya. Nah, sehingga teman-teman, sekarang kita lagi working from home ya. Jadi kita kan sekarang sedang di rumah aja. Nah, jadi dalam rangka mensukseskan puasa kita ini supaya optimal untuk daya tahan tubuh kita, apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, saya akan jabarkan ini sesuai dengan apa yang kita sedang alami sekarang. Jadi, apa yang harus saya lakukan nih di rumah gitu? Jadi hari-hari saya harus apa nih untuk meningkatkan imunitas saat menghadapi bulan puasa dari mulai besok mungkin pagi ya, sampai ke saat bulan puasa. Nah, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah Anda harus memiliki pikiran positif. Ini penting banget ya. Jadi jangan stres gitu. Sebab gini, kadang-kadang kita lihat berita-berita COVID, corona ya, lalu kita lihat medsos, lama-lama stres tuh. Lihat berita-berita negatif tuh stres. Ya, jadi lebih baik alihkan aktivitas kita dengan aktivitas positif nih, Bu Nuni. Misalnya, kalau ibu-ibu dia hobinya misalnya apa, masak, ya, ada yang hobi melukis, lalu ada yang hobinya misalnya berbisnis online gitu, atau ada yang hobinya mungkin menjahit kah, begitu ya, atau bermain dengan anak. Apalagi sekarang mau menghadapi bulan puasa, jadi aktivitasnya bisa dialihkan ke aktivitas beribadah, ya kan? Nah, pikiran positif. Karena kenapa? Kalau stres, teman-teman, kita harus tahu bahwa kalau stres itu, ya, kita stres itu hormon-hormon di dalam tubuh kita yang mengandung kortikosteroid itu meningkat. Dan ini sifatnya imunosupresif. Jadi daya tahan tubuh tuh menurun. Nah, belum lagi yang glukokortikoid meningkat juga. Nah, ini membuat interleukin segala macam itu menurun dan sehingga ini antibodi juga turun, ya kan? Nah, kemudian kalau stres itu juga membuat fungsi kayak pembentukan limfosit gitu, yang mau memakan-makani virus tadi menurun semua. Nah, jadi hormon-hormon yang bikin imun kita stabil itu menurun semua kalau kita stres, ya. Jadi kita wajib menghindari stres. Nah, terutama ini mau bulan puasa, jadi kita juga bisa melakukan tindakan yang sifatnya mendekatkan diri pada Allah nih. Jadi yang negatif-negatif atau bisa mempengaruhi pikiran itu kita singkirkan dulu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya olahraga, ya. Lakukan olahraga ringan. Dan olahraga ringan itu paling baik kalau bulan puasa itu menjelang buka, ya. Lakukan setengah jam, mungkin jalan santai gitu ya. Dan Anda harus lakukan rutin nih, minimal ya 2 hari sekali, ya. Nah, kemudian tapi jangan dipaksa ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak bisa tuh, dia nggak bisa lari begitu, atau dia nggak bisa jalan ya. Kalau dia kuatnya 15 menit ya silahkan 15 menit daripada nggak sama sekali, ya. Kemudian yang berikutnya adalah istirahat harus cukup. Nah, istirahat harus cukup. Berapa jam dok sehari? Sehari itu paling bagus tuh istirahat itu 7 jam. Ya, biasanya ada satu penelitian yang saya baca, kalau seandainya kita istirahat itu kurang dari 6 jam per hari, itu membuat kita itu gampang terserang penyakit 3 kali lebih besar. Ya, nah jadi istirahat juga harus cukup. Karena kenapa? Pada saat istirahat itu tubuh itu meregenerasi sel dia, dan sistem imun tuh jadi lebih baik lagi pada saat istirahat. Nah, kemudian jangan lupa berjemur juga pada saat berpuasa.
ya. Berjemur jam 10 ya sampai jam misalnya 15 menit gitu. Nah, berjemur itu untuk apa? Salah satu komponen daripada pembentukan imunitas yang baik di tubuh kita adalah vitamin D. Ya, nah sehingga pada saat kita mengambil sinar matahari itu mengaktifkan provitamin D3 di dalam tubuh yang mengaktifkan juga vitamin D yang akan diolah oleh ginjal sama kita punya liver ya. Nah sehingga sinar matahari ini manfaatnya walaupun hanya sekian persen tapi kita harus maksimalkan ya. Jadi dari berbagai faktor kita maksimalkan. Nah kemudian teman-teman di rumah juga jaga kesehatan seperti cuci tangan ya dan sebagainya lah. Cuci tangan, adab bersin gitu, bersin ke sini. Nah, itu harus diperhatikan. Dan bagaimana cara cuci tangan? Pasti sudah pada tahu semua ya. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, kemudian yang terpenting daripada itu semua ya, selain juga kita membersihkan rumah ya. Nah, ini pasti sudah dilakukan ya di rumah ya. Dan jangan lupa kalau membersihkannya pakai apa? Easy Clean Green ya. Karena ini juga ada desinfektannya ya. Jadi wajib membersihkan rumah pakai Easy Clean Green. Nah, yang terpenting daripada semua itu adalah kita menjaga imunitas dari apa yang kita konsumsi, kita intake. Nah, jadi teman-teman, mengingat tadi kita sudah bahas sebelumnya bahwa tubuh kita ini banyak toksin ya, dan kadang kita kurang teratur untuk mengintake gizi di tubuh kita. Jadi jumlah sayuran, jumlah buah itu kurang seimbang, bahkan kadang kita nggak tahu juga ini mana protein, mana karbohidrat gitu ya. Taunya kita makannya nasi sama mie, lah karbohidrat semua gitu kan. Nah jadi kita membutuhkan sesuatu yang sifatnya dari luar ya, yang sifatnya tambahan ya, suplementasi. Karena sekarang itu gizi ini menjadi satu hal yang penting karena kita dalam mengalami pandemi corona. Nah sehingga teman-teman penting banget kita memperhatikan intake atau apa yang kita konsumsi. Karena puasa yang sehat, puasa yang baik, itu gizinya harus cukup. Jadi sahur dan berbuka ini harus bagus nih. Itu yang pertama. Yang kedua, gizi ini jumlah cairan pun harus cukup. Nah sehingga cairan berapa? Tetap 8 gelas sehari. Tapi gimana ngakalinya nih 8 gelas sehari? Ya, nanti saya akan bahas nih ya. Nah, jadi teman-teman, gizi itu dimulai dari makanannya dan juga cairannya. Nah, sehingga kita makan secukupnya di sahur, kemudian berbuka. Jangan sampai kita berpuasa itu nggak sahur, nggak buka gitu. Jadi, nggak usah makan lah sahur, aku udah biasa nggak makan sahur. Atau dia berbukanya udahlah pakai mie instan. Itu namanya asal-asalan puasanya, sehingga manfaat dari berpuasa tadi dia nggak bisa ambil. Karena kita bisa mengambil maksimal manfaat puasa itu kalau gizi kita tuh terpenuhi ya. Berbuka cukup karbohidrat, ada proteinnya, ada sayurnya. Berbuka juga sama. Plus karena kita terkadang nggak tahu cukup atau enggak, kita butuh suplementasi tambahan dari luar. Dan saya sebagai dokter, saya sangat sarankan teman-teman untuk mengkonsumsi produk-produk terbaik yang mana dia sudah ada lisensi dari BP POM-nya ya, kemudian halalnya dari MUI-nya, kemudian juga Departemen Kesehatan dan juga dari FDA ya, salah satu organisasi yang mengurus makanan dan obat di dunia. Nah, produk apa itu ya? Saya katakan ada beberapa produk yang Anda butuhkan ya. Sebab sekarang kita menghadapi pandemi corona. Nah, sehingga penting untuk kita tahu karena kadang yang menawarkan ini banyak nih produk-produk ya. Jadi kita harus jeli banget, teliti, cerdas dalam memilih produk mana yang paling bagus. Produk mana yang terbaik buat tubuh saya dan keluarga saya gitu. Nah, kita pilih produk yang sudah lulus tadi Depkes, MUI, kemudian BP POM dan FDA. Dan produk ini diproduksi atau kita ambil yang the best dari berbagai negara ya, dan dia dikeluarkan oleh satu perusahaan yang saya katakan memang mengeluarkan produk-produk dengan kualitas yang terbaik, the best ya. Nah, kita sebut itu perusahaannya adalah Keling Indonesia ya. Boleh tepuk tangan dong di rumah. Nah, jadi saya menawarkan ini bukan karena perusahaannya, tapi memang karena produknya bagus, ya. Dan ini bukan produk yang yang memang kalau dibandingkan dengan produk lain di luar sana memang the best quality-nya, berbeda, ya. Saya kasih contoh. Contohnya mungkin boleh dibantu ya. Contoh produk yang kita butuhkan salah satunya adalah Sauda VCO. Sauda VCO namanya,
ya. Nah, Sauda VCO ya teman-teman, ini namanya aja sudah Sauda VCO. Berarti dia punya dua komponen nih, ya. Habatus sauda dan virgin coconut oil. Jadi ada dua komponen di dalamnya. Kita bahas satu-satu, ya. Habatus sauda ini Rasulullah aja bilang nih, ya. Rasulullah bilang, konsumsilah jintan hitam atau habatus sauda dan jadikan dia sebagai makananmu karena dia adalah obat dari semua penyakit kecuali maut. Itu Rasulullah yang bilang, ya. Dan ternyata setelah diteliti, dibuat banyak penelitian. Jadi yang meneliti itu negara Arab, ya, negara Barat juga. Dan ternyata banyak penelitian yang mengatakan ternyata habatus sauda ini memang bagus banget gitu. Yang terpenting tuh apa di dalamnya tuh? Dia terpenting tuh di dalamnya ada asam linolenat namanya. Itu bagus banget buat apa? Buat apa namanya istilahnya menangkal atau menaikkan imunitas dari serangan virus, ya. Kemudian dia asam linolenat dan kaya akan vitamin A, vitamin C dan vitamin E. Kenapa begitu, teman-teman? Sebab komponen pembentuk imun sistem kita itu, jadi imun sistem itu kayak masak. Jadi dia butuh apa? Bahan baku, butuh bumbu B, bumbu C gitu. Nah, imun sistem kita seperti itu. Nah, sehingga salah satunya bahan bakunya vitamin yang sangat penting untuk tubuh kita itu untuk imunitas A, B, kompleks, C, D, E. 5 vitamin ini penting untuk pembentukan imun sistem. Dan habatus sauda itu kaya akan A, C, dan E. Nah, dan yang terpenting tahun 97 ada penelitian yang bilang, itu penelitian di Riyadh ya, dia bilang habatus sauda ternyata meningkatkan rasio T cell dengan T suppressor itu sampai 55%. Wow. Jadi limfosit atau sel yang membunuh virus itu meningkat sampai 55%. Nah, jadi benar-benar dia meningkatkan imunitas. Itu habatus sauda. Nah, kemudian dia digabung, dikombine dengan virgin coconut oil. Nah, virgin coconut oil ini teman-teman, ini produksi Indonesia. Ya. Jadi dia tuh diambil dari satu proses yang kita sebut itu cold press. Jadi diambil tanpa panas, dapat sari pati daripada minyak kelapa murni, ya. Nah, kemudian apa hebatnya ini VCO ini, ya? Yang paling penting dia punya asam laurat namanya, ya. Dan ini kerjanya dahsyat banget VCO ini. Bahkan sampai ada yang bilang VCO itu, virgin coconut oil itu minyak anti corona katanya gitu ya. Gara-gara apa? Si asam laurat tadi. Jadi beberapa literatur kalau Anda sering baca, asam laurat tuh ternyata dia buat apa coba teman-teman. Jadi ini virus nih. Ini virus nih, ada capsulated kan? Ada kapsulnya. Asam laurat itu buat si kapsulnya ini desintegrasi. Jadi hancur kapsulnya, Bu Nuni. Luar biasa. Jadi kapsulnya hancur, kemudian ada beberapa virus yang dia mau nempel ke sel, ini sel misalnya, kan dia harus nempel dulu. Iya, betul. Nah, dia pada saat proses menempel itu, asam laurat itu memblok itu. Nah, kemudian pada saat andaikan si virus itu sudah masuk ke dalam sel, kan dia mengambil sel itu untuk dia membelah diri, ya kan? betul. Nah, asam laurat dia menghambat proses hasil akhir dari replikasi itu. Jadi dia proses terakhirnya itu terhambat sama si asam laurat. Jadi kebayang nggak VCO yang sedahsyat itu bisa membuat virus hancur plus dengan habatus sauda disatukan dalam satu produk, ya. Dan itu cuman Anda temukan di Keling. Cuman ini Sauda VCO. Nggak ada produk lain rasanya yang menyatukan dua itu. Rata-rata VCO, habatus sauda. Jadi kita ada dalam satu produk, jadi ini kualitasnya luar biasa dan jumlahnya sesuai yang dibutuhkan manusia, ya 500 mg, dan Anda bisa intake itu 2 sehari, ya. Dan nanti saya kasih tahu gimana cara minumnya di sahur dan buka, ya. Dan jadi ini satu produk yang saya bilang wajib Anda konsumsi di saat kondisi sekarang ini. Jangan nunggu puasa, harus dari sekarang. Jadi habatus sauda, jintan hitam, dan virgin coconut oil, the best buat melawan virus, ya. Nah, kemudian ada beberapa produk lagi, contohnya ya, sebentar. Nah, ini contohnya spirulina namanya, ya, boleh? Nah, ini dia.
Namanya K-Traceous Botanical Beverage Mix sama Blackcurrant. Panjang banget ya. Nah, jadi kita sebut aja spirulina ya. Jadi teman-teman, kenapa ini penting banget ya? Jadi kalau kita lihat sejarahnya aja ya, Traceous Botanical ini atau spirulina ini itu oleh WHO ya, dia dibilang adalah makanan abad 21 gitu. Kenapa? Karena protein ini tinggi banget. Proteinnya tinggi banget. Bahkan orang-orang NASA, astronot itu dia bawa ini. Dia bawa. Jadi dia konsumsi di sana jadi pengganti makan. Nah, jadi di beberapa negara seperti Afrika ya, dia malah digunakan untuk memperbaiki gizi buruk. Nah, jadi ini benar-benar protein tinggi. Ya, nah apa kandungannya sehingga dia betul-betul saya katakan salah satu yang the best ya. Nah ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman, mungkin tulisannya kecil, tapi nanti insya Allah slide-nya nanti saya akan berikan ya. Yang paling penting dia itu selain punya karbohidrat dan asam amino, ya asam aminonya bisa lihat di sini, ya asam aminonya ini komplit banget ini, ya asam aminonya segala asam amino ada mulai dari lisin, metionin dan sebagainya nih. Ya, dua-duanya komplit. Dan protein asam amino ini jadi bahan baku untuk imun sistem. Ya, jadi kalau kita bilang tadi masak, bahan bakunya misalnya kita mau masak ikan goreng, ikannya itu protein. Nah, jadi ini kaya banget di spirulina, ya. Nah, kemudian teman-teman bisa perhatikan di sini vitaminnya, Anda perhatikan. Vitaminnya dia ada vitamin A, ada beta karotin, kemudian juga ada vitamin B, B kompleks. Jadi ada B1, B2, B3, B6, B12. Nah, jadi tadi saya udah katakan vitamin A dan B perlu banget buat imun sistem. Dan ini kaya banget di sini, ya, di spirulina. Kemudian satu hal yang penting, mineralnya. Anda boleh lihat di situ, zincnya itu 1,45 mg. Sementara WHO mengatakan salah satu yang penting untuk melawan corona itu adalah zinc. Dan zinc ini harus cukup dalam tubuh kita. Buat apa zinc? Zinc itu melapisi saluran dari pernafasan dari hidung sampai ke daerah seluruh daerah pernafasan ya, permukaannya. Nah, zinc itu membuat lapisan itu jadi lebih bagus ya. Dan itu ada dalam spirulina ya. Nah, kemudian yang terpenting ini, dia mengandung apa? Spirulina, superoxide dismutase. Ini antioksidan yang tinggi banget, teman-teman. Nah, jadi antioksidan yang nggak bisa dibentuk sama tubuh, itu superoxide dismutase. Jadi bayangkan, bahan bakunya, proteinnya ada, zincnya ada, vitaminnya ada, kemudian superoxide dismutasenya ada. Ini antioksidan kuat untuk melawan musuh dari luar ya, yaitu radikal bebas. Nah, jadi si spirulina ini kompleks banget. Dan saya menitik beratkan dia sebagai bahan baku utama pembentukan imun sistem karena proteinnya tinggi. Oke ya. Nah, jadi ini wajib juga kita konsumsi ya. Ini yang kedua. Di kombinasi luar biasa. Betul. Nah, kemudian nah ini Anda udah pasti tahu dan kita udah kenal semua ini ya. Kayak liquid chlorophyll ya, saya nggak perlu lagi bahas panjang lebar tentang ini. Ya, Anda tahu sari sayuran. Tapi kenapa ini begitu penting, teman-teman? Sebab imun sistem itu bagus manakala tubuh itu dalam kondisi alkali atau basah. Nah, jadi imun sistem itu bagusnya dalam kondisi tubuh kita tuh basah, bukan basah ya, tapi basah. Jadi alkali, pH-nya harus tinggi. Nah, sehingga dengan konsumsi rutin klorofil, itu tubuh itu senantiasa dalam kondisi alkali. Nah, maintain dalam kondisi alkali, itu imunitas kita akan bagus ya. Pembentukannya dia seperti ini konduktornya gitu. Jadi dia membuat seluruh proses itu berlangsung dengan optimal, pembentukan imun sistem. Itu fungsi klorofil ya. Nah, kemudian ada lagi yang kita sebut dengan nama susu kolostrum. Nah, ini dia. Susu kolostrum. Nah, bentar ya. Nah, susu kolostrum. Apa isinya? Di dalamnya tuh ada 3 komponen utama. Yaitu susu skim, omega 3, kolostrum. Tetapi saya hanya bahas yang ada hubungannya dengan imun sistem, ya. Yang ada hubungannya dengan imun sistemnya tuh adalah kolostrumnya.
Nah, kenapa begitu penting kolostrumnya? Sebab kolostrum ini seperti kita tahu isinya adalah imunoglobulin. Imunoglobulin ini kalau di imun sistem kita, teman-teman, itu seperti kalau yang tadi kan melawan virus dengan cara dia ngebentuk ini bahan bakunya gitu ya. Nah, kalau imunoglobulin itu kayak kita ngambil tentara tambahan. Jadi tentara tambahan. Karena kenapa? Buat apa, Dok, tentara tambahan? Soalnya sekarang itu sedang pandemi. Jadi kita membutuhkan sesuatu yang sifatnya lebih membooster imunitas. Karena begini teman-teman, banyak di luaran sana, kita kalau beli imun booster, kadang ada efek samping. Bahkan ada yang bikin interleukin, ada badai interleukin dan sebagainya, sehingga malahan menyerang tubuhnya sendiri, begitu ya. Nah, tapi untuk produk-produk ini, terutama ini, si kolostrum, itu tidak berefek demikian. Tidak ada efek seperti itu, sehingga sangat aman. Nah, jadi kolostrum itu yang terpenting dia punya imunoglobulin. Ini penting banget. Nah, kenapa? Buat apa imunoglobulin ini? Ya, nah ini dia. Imunoglobulin yang terdapat di dalamnya itu ada IgG, IgM, IgD, IgA, IgE. Nah, yang terpenting itu adalah IgM, IgG, dan IgA. Ya. Nah, imunoglobulin M dan G itu untuk imunitas di dalam tubuh. Kalau IgA itu memperkuat ini saluran-saluran ini, silia-silianya, ya. Kemudian zat-zat imunitas yang ada di saluran-saluran pernafasan itu IgA yang sebagai garda pertahanan pertama. Nah, sehingga kenapa kolostrum penting? Karena kita akan mengambil manfaat dari imunoglobulin yang ada di dalamnya. Nah, sehingga teman-teman seperti Anda mengambil tentara tambahan untuk tubuh kita, ya. Nah, jadi kolostrum menjadi salah satu produk yang penting untuk kita konsumsi. Nah, bahkan karena dia ada IGF, jadi kalau teman-teman yang sedang stay at home, mau diet, Anda bisa pakai juga. Karena dia punya insulin growth factor yang bisa memetabolisme glukosa itu lebih. Jadi pembakaran lemak tuh lebih tuh, gitu. Ya. Nah, jadi dan dia non-fat, low fat, ya. Jadi aman untuk Anda konsumsi setiap hari, ya. Nah, itu fungsinya kolostrum. Dan dia sangat baik juga untuk dikonsumsi anak-anak, ya. Nah, ada satu produk lagi yang sangat dahsyat saya katakan, ya. Ini propolis platinum. Nah, si kecil ini ya. Kecil tapi luar biasa. Nih, propolis platinum. Nah, jadi teman-teman, propolis platinum itu isinya ada jadi gini, propolis banyak ya, banyak produksi propolis. Tapi propolis yang terbaik, yang the best, karena saya juga paramedis dan saya mempelajari seluruh propolis yang lain, saya berani katakan ini the best propolis. Jadi ada gold, silver, platinum dan sebagainya, itu the bestnya yang platinum ini. Kenapa demikian? Sebab dia diambil dari hutan tropis yang ada di Brazil. Jadi di Brazil itu lebah-lebah yang terbaik, yang liurnya itu benar-benar adalah obat, ya. Dan itu yang diambil oleh PT Keling. Dan yang diambil itu adalah propolis yang platinum. Karena dari lebah terbaik, dari hutan terbaik, pasti dia menghasilkan propolis yang terbaik. Betul. Iya kan? Dan dia tanpa ada pengawetnya, tanpa ada alkoholnya, tanpa pewarna dan perasa, jadi murni dan tidak ada residunya. Kalau kita teteskan di tisu, ya, itu nggak ada sama sekali residu sisa. Sedangkan propolis lain sering banyak residunya, ampasnya. Kalau ini murni banget, ya. Dan yang terpenting teman-teman, dia punya bioflavonoid namanya dan aterpilin C. Ini penting banget dan ini pun terkandung di madu yang Keling miliki. Jadi ini kayak honey 5 in 1. Nah, madu ini, ya, bisa di sini kan? Nah, madu dan juga propolis, ini dua-duanya punya bioflavonoid. Kenapa penting banget bioflavonoid? Sebab bioflavonoid ini adalah zat aktif yang saya katakan dahsyat banget ya. Sebab gini, ini virus nih. Virus mau nempel, dia butuh reseptor atau zat penerimanya. Jadi tidak semua sel, makanya kalau corona itu ada di kulit, dia nggak menginfeksi kulit, ya kan? Dia butuh tempat dia nempel gitu. Nah, tempat dia nempel itu adanya di saluran pernafasan.
dan beberapa di pencernaan. Tempat dia nempel itu di sel yang punya reseptornya, penerimanya, Nun. Jadi dia namanya AC2, ya, angiotensin converting enzyme. Nah, pada saat dia tuh ketemu, dia kayak kunci sama anak kunci. Ketemulah nempel virus sama AC2. Nah, ya adanya di saluran pernafasan. Nah, sesudah dia jumpa, baru si virus ini bisa masuk ke sel, ngerusak sel. Baru dia berduplikasi, dia manfaatkan inti sel itu untuk dia membelah diri. Nah, jadi proses pas masuk itu, ya, pas dia nempel di AC2, terutama di saluran pernafasan, itu bahkan sudah diteliti oleh Universitas Indonesia, kemudian Tarumanegara, dan banyak universitas yang sudah meneliti bahwa bioflavonoid itu langsung ngeblok itu. Pada saat dia nempel, itu ada namanya sel N, itu dia langsung ngeblok itu, Nun. Jadi nggak jadi si virus itu bisa bertemu dengan reseptor itu. Jadi dia langsung seperti menggantikan si reseptor ini, sehingga dia nggak bisa masuk ke dalam sel. Itu bioflavonoid. Jadi bayangkan, sampai nggak bisa berkata-kata. Jadi bayangkan, sampai kalau kita, jadi istilahnya gini, kalau kita mau benar-benar melawan dari awal, itu ini jadi hal yang wajib bersama madu ini. Karena dua-duanya ada bioflavonoid. Nah, bioflavonoid itu tadi fungsinya membuat si virus itu nggak bisa nempel ke sel. Jadi dari awal aja dia mau assalamualaikum udah diusir gitu. Nah, ya terhempaskan ya. Jadi itu fungsinya bioflavonoid dan itu ada di propolis platinum. Ya, jadi ini menjadi wajib Anda konsumsi, kita konsumsi di saat pandemi sekarang. Nah, kemudian ya ini wajib. Kemudian ini siapa? Madu ini kenapa? Lebihnya apa? Madu ini punya, udah 8:30 ya? Belum? Gak apa-apa, kita lanjut nih. Oke, aman teman-teman. Udah mau selesai juga sih, ya. Jadi kenapa madu ini luar biasa? Saya katakan, sebab kalau Anda lihat madu, cari di luaran sana, madu murni aja susah ya. Boro-boro mau nyari madu murni. Nah, Anda bayangkan di madu ini bukan hanya sekedar madu murni, yang tadi saya katakan ada bioflavonoidnya, yang bisa membuat si virus itu nggak nempel, tapi di madu ini udah ada kandungan 5, jadi kayak honey 5 in 1, jadi udah ada 5 zat aktif di dalamnya selain madu. Pertama ada madu, kedua ada royal jelly. Apa itu royal jelly? Royal jelly itu kaya akan glikoprotein. Nah, jadi sama, dia akan meningkatkan imunitas. Kemudian yang ketiga dia punya D5. D5 ini vitamin C-nya tinggi banget. Kemudian dia juga antioksidan juga. Kemudian yang keempat dia udah ada kurma. Kurma kita tahu udah the best lah ya. Kalau kurma itu udah tahu kita bahwa itu fruktosnya bagus, ada glukosnya juga. Kemudian kurma itu antioksidan juga, dan kita tahu bahwa kurma itu memang makanan yang dianjurkan dari dulu untuk kesehatan ya, karena meningkatkan imunitas. Kemudian satu lagi dia punya anggur. Jadi madu, royal jelly, kurma, D5, anggur. Anggur seperti kita tahu antioksidannya tinggi banget, sangat tinggi. Bahkan dia jadi obat awet muda tuh kalau di luar negeri ya. Jadi anggur ada di dalamnya. Nah, jadi ada sari kurma, sari D5, sari anggur, madu, itu ada dalam satu produk gitu. Nah, jadi kita simple gitu. Dan itu the bestnya madunya Keling. Jadi dia sudah ada 5 kandungan aktif untuk meningkatkan imunitas dan juga kesehatan, ada dalam satu produk gitu kan. Nah, dan saya ingin mengingatkan juga kepada teman-teman ya, bahwa tadi kita udah bahas di hari ke-8 ya, atau hari minggu kedua ya. Itu tubuh tuh sedang mengeluarkan racun, toksin, betul nggak? Yeah. Dan kebanyakan itu apa? Darah itu kan mengeluarkan toksinnya dari mana darah? Dia pasti akan menyaring di ginjal. Ginjal keluar dari saluran kemih. Kemudian dari keringat. Toksin itu sedang keluar. Jadi badan tuh mulai sedang meregenerasi selnya. Nah, saat itu jangan lupa minggu kedua Anda tempelkan kino di telapak kaki. Ini penting banget. Kenapa? Kita mau puasa ini optimal. Jadi di minggu kedua saat detox terjadi, sudah optimal di minggu pertama, minggu kedua sambut dengan Anda pasang kino. Karena kenapa? Karena detoksifikasinya bisa jadi betul-betul maksimal. Jadi selain dari buang air besar, buang air kecil, Anda juga serap seluruh toksin itu dari Kinotakara.
ya. Nah, Kinotakara ini kita udah tahu semua lah ya. Kinotakara ini memang produk yang the best dari Jepang ya, dan dia dibuat itu sekitar 38 tahun yang lalu ya, oleh profesor di Jepang ya, Profesor Kawase Itsuko dan Takao Matsushita ya, sehingga dia itu memang efektif banget karena langsung didestilasi, jadi cuka kayu, pohon oak destilasi langsung ditempel di telapak kaki, jadi gampang, Anda makainya simple seperti gambar ini. Kemudian dipakai pada saat hari ke-8, ingat loh, minggu kedua puasa Anda pakai kino, karena di situ sedang mendetoks. Nah, pakai kino 5 hari aja. 5 hari itu kayak cuci darah itu, 5 hari. Jadi detoks, bagus. Nah, sehingga proses saat puasa itu, proses pembentukan imunitas itu bisa sempurna karena racunnya benar-benar diserap atau dibuang dengan lebih baik karena Anda pakai kino, ya. Nah, jadi teman-teman, saya ingin membuat Anda simple sehingga nggak pusing. Gimana sih dok cara minumnya sehingga bisa efektif karena kok banyak gitu ya. Nah, ini saya sudah benar-benar desainkan buat Anda supaya Anda di rumah nggak bingung ya. Apa yang harus Anda konsumsi sesuai dengan jumlahnya, takarannya, kemudian juga miligramnya lah ya. Dan ada yang sesudah makan, sebelum makan, sehingga membuat Anda nggak bingung nih. Jadi sahur, bangun tidur, Anda ambil 1 sloki klorofil, oke, 1 saset spirulina, satuin. Lalu Anda ambil 2 butir sauda VCO, minum. Simple kan? Lalu Anda sarapan, sahur. Nah, setelah itu Anda bikin susu kolostrum. Oke, selesai. Buka puasa, ya. Saya ulangi lagi ya. Sahurnya ambil 1 gelas air nih, Anda masukin 1 sloki klorofil, spirulina. Anda minum, lalu minum 2 butir sauda VCO. Lalu sahur, jangan nggak sahur ya. Kemudian setelah itu minum susu kolostrum. Nah, itu saja udah 2 gelas. Pas makan itu mungkin 1 gelas air putih, iya kan? Jadi subuh Anda itu 3 gelas. Sehari berapa gelas? 8. Kok nggak kedengeran suara? Oh ya, pada di rumah ya. Jadi 8 gelas. Jadi sahur itu 3 gelas. Nah, pas buka puasa, kan biasa kalau buka puasa tuh haus ya. Nah, berbukalah dengan yang manis, pasti yang manis. Jadi, Anda konsumsi, Anda ambil madu, dan madu itu sudah ada kurmanya. Tapi kalau at least misalnya Anda mau makan kurma juga dengan jumlah ganjil ya, Anda boleh lakukan itu ya. Tapi pastikan madu dari keling Anda ambil 2 sendok. Oke? Anda minum, lalu Anda klorofil 1 gelas Anda minum. Saya tidak sarankan dicampur, kenapa? Karena kadang-kadang kalau dicampur itu lebih banyak yang ngendap ke bawah, Bu Nuni. Yeah. Jadi kadang-kadang klorofilnya nggak habis, madu nggak keminum. Yeah. Jadi lebih baik dipisah aja. Jadi madu 2 sendok, klorofil 1 gelas. Nah, sesudah itu Anda berbuka. Nah, setelah berbuka, Anda ambil si propolis platinum, teteskan di bawah lidah 10 tetes. Selesai, ya. Nah, jadi berbuka puasa sudah, sahur sudah. Dan ini komplit, Anda punya daya tahan tubuh. Dan insya Allah minggu keduanya puasa Anda pasang juga kino. Jadi Anda lakukan ini rutin, kalau bisa dari besok Anda sudah mulai latihan nih melakukan ini. Nah, insya Allah puasa bermanfaat dan pas lebaran tuh daya tahan tubuh lebih fit. Tapi sebenarnya dari minggu ketiga juga lebih fit ya. Jadi sehat untuk kita semua ya. Dan kalau Anda rajin ya, Anda juga bisa untuk anak-anak bikin kayak gini. Nah, misalnya strawberry smoothies ya, atau misalnya dalgona coffee ya. Anda pakai juga susu kolostrum di dalamnya, atau misalnya Anda bikin sebagai roti, kue ya, susu kolostrum. Kemudian juga kadang-kadang kalau yang suka susu coklat ya, Anda boleh pakai cake coco juga ya. Itu juga karena dari susu kambing jadi meningkatkan imunitas juga ya. Jadi Anda boleh variasikan, kalau untuk anak-anak kita bisa variasikan di dalam
makanan-makanan berbuka puasa ya. Jadi makanan-makanan berbuka puasa kita pun bisa kita bikin lezat-lezat dan macam-macam. Dari apa? Dari spirulina rata-rata dan susu kolostrum. Karena ini spirulina manis, madu dan juga susu kolostrum. Ya, itu bisa dikombinasi. Gitu mungkin teman-teman. Semoga kita bisa sehat dan puasa kita juga bisa sehat ya. Udah 8:30 ya. Luar biasa, nggak kerasa banget. Tapi Bun, kalau ada pertanyaan bisa nggak nih? Boleh. Saya ngikut aja nih. Gimana nih teman-teman, guys, ada pertanyaan mungkin 2 ya? Boleh. 2, silakan di komen, nanti coba saya akan ikut. Tadi ada 1 sudah saya pegang. Ada mungkin 1 lagi. Boleh itu dulu aja dibacain Ya, aja iya. biar. Tadi ada 1 pertanyaan. Dok, gimana sih kalau kita konsumsi kolostrumnya berlebihan, apa nggak ada efek samping? Itu tadi ada pertanyaan itu. Siapa dari siapa? Karena keburu naik ke atas. Ya. Mungkin bisa dibantu Bunda. Oke, jadi karena ini semua adalah produk natural ya teman-teman, perlu kita perhatikan bahwa kalau dia berlebihan maka efeknya hanya dia terbuang oleh tubuh begitu. Jadi tidak ada efek samping. Efek ya. depan. Jadi yang Efek jelas depan dia bisa. tidak ada efek samping. Jadi yang kalaupun dia berlebihan maka tubuh akan membuangnya dan itu otomatis ya. Ada lagi nih, gimana nih untuk yang hamil nih Bunda? Dokter mohon dibantu puasanya gimana nih, ngatur ritmenya hamil, saum, kemudian menghadapi corona ini juga gitu. Ya, kalau bagi wanita-wanita hamil ya, dia sebaiknya dia dengan ke dokter, maka minta dokternya menilai kesehatannya terlebih dahulu. Jadi tanyakan kepada dokternya, dok kondisi saya ini oke nggak kalau saya puasa? Karena yang paling paham itu adalah si ibunya dan dokternya. Nah jadi kalau seandainya dia bilang saya ini kok sehat aja gitu ya, itu nggak masalah untuk dia berpuasa. Asalkan ibu hamil itu betul-betul dia perhatikan intake gizi dia, makanan sahurnya ya dan makanan berbukanya. Jadi betul-betul gizinya jangan sampai dia berpuasa tapi dia nggak sahur gitu. Nah, kalau ibunya sehat, puasa itu menjadi nggak masalah untuk orang hamil. Ya, tapi kalau dia misalnya muntah-muntah, ya hiperemesis, kemudian terkadang ada beberapa ibu hamil tuh yang malah jadi sakit, pusing, atau dia punya darah tinggi, dia harus minum obat. Nah itu dijadikan uzur ya, dan dia boleh untuk tidak berpuasa gitu. Jadi lebih baik dia menilai diri dia dan dia benar-benar maksimalkan untuk berbuka dan sahurnya dengan jumlah cairan yang cukup, tetap 8 gelas. Nah jadi tadi tuh misalnya kan kayak klorofil sama susu udah di pagi, sama air putih. Nah itu di sahur. Di berbuka teman-teman klorofil sudah 1, pas makan 1, kemudian susu kolostrum 1. Nah 2 gelas lagi itu bisa diselingi misalnya pada saat mau taraweh mungkin ya, kemudian juga pada saat mau tidur. Jadi tetaplah 8 gelas itu, 7-8 gelas per hari ya. Dan untuk ibu hamil itu juga harus diperhatikan. Satu lagi mungkin dok ya. Boleh. Ini ada dari Novitria Setiawati. Nih untuk anak-anak apakah dosisnya sama nih dok? Sama satu lagi dok, karena mungkin bisa digabung sama dari Niki Abilubab ya, maaf kalau salah baca. Ini VCO aman nggak buat anak-anak? Itu mungkin. Jadi kalau produk Keling ini semua bisa untuk berbagai usia. Nah ini dosis ini terutama untuk yang di atas 12 tahun ya. Nah dan di bawah 12 tahun Anda bisa lakukan dengan dibagi 2 dosisnya. Tapi untuk Sauda VCO untuk anak di bawah 12 tahun saya tidak anjurkan. Jadi sebaiknya kalau Sauda VCO untuk yang dewasa. Nah kalau yang lain spirulina, klorofil, susu kolostrum, propolis, madu ini boleh, semua anak-anak boleh. Dan dijadikan setengah dosis. Jadi misalnya pagi-pagi anak-anak itu berarti setengah sloki, ya kan? Spirulina 1 boleh, ya. Kemudian kolostrum mungkin hanya 1 pagi aja, gitu. Malamnya nggak usah pakai kolostrum, misalnya gitu. Jadi setengahnya dosis ini. Tapi Sauda VCO dia sebaiknya untuk orang di atas 12 tahun, gitu. Propolis aman nggak nih buat ibu hamil? Aman, Okay. aman. Produk Keling itu aman untuk ibu hamil, ya.
Kalau ibu hamil tapi juga sama, sauda VCO itu tidak saya sarankan. Tidak, ya. Karena Tapi dia kalau propolis bisa ya, Dok ya? propolis bisa, karena ada beberapa literatur itu saya baca, jadi virgin coconut oil itu juga punya sifat membakar lemak, membakar glukosa berlebih. Jadi membakar glukosa berlebih itu kalau kita yang dewasa itu nggak ada masalah, tapi kalau ibu hamil kan dia butuhkan itu. Betul. Jadi bukan berbahaya, tapi sebaiknya nggak usah gitu. Tapi berbahaya enggak sebenarnya untuk ibu hamil, tapi sebaiknya jangan, karena dia membakar glukosa, sedangkan ibu hamil butuh glukosa gitu. Sebetulnya pertanyaannya banyak banget nih, Dok. Tapi mungkin nanti bisa kita ulas lagi ya, Dokter ya. Ya, Dan untuk teman-teman yang masih stay tune sampai akhir, tadi kan kita bilang ada giveaway nih untuk Anda. ada hadiah apa ya? Ada hadiah apa? Apa nih hadiahnya? Apa, Bun? Oh, susu kolostrum ya? Guys, wow, hadiahnya susu kolostrum, luar biasa. Wah, ini aku dapat nih. Ya, untuk Anda yang menjawab pertama benar, ya, untuk Anda yang menjawab pertama benar, itu langsung saya screenshot itu pertanyaan yang benar. Nanti di Japri mungkin Nanti alamatnya di dijawab mana ya, ya? alamatnya di mana. Tapi mohon maaf kalau misalkan karena keputusan kita yang ini ya Bu ya, yang bisa tentukan ya dari Tergantung di berdasarkan, situ ya. Gitu ya. Siap-siap yang sudah nyatet, buka lagi catatannya. Dan paparan dari Dokter Nila ini bisa juga Anda putar-putar lagi terus di videonya, atau mungkin Anda bisa kunjungi channel YouTube-nya Dokter Nila ya, karena mungkin nanti Anda bisa lebih fokus lagi Live streaming ya di situ. live streamingnya di Dokter Nila ada di channel YouTube-nya. Siap-siap pertanyaannya. Oke. Apa saja yang harus dikonsumsi pada saat sahur? Oke. Wah, cepet-cepet nyuntik. Cepet nih, saya siap-siap screenshot nih. Apa saja yang disiapkan pada saat harus dikonsumsi pada saat sahur? Belum ada yang pas. Sebentar. Ada tadi udah saya screenshot. Belum. Ini Sirolina ya. Ada kloropil. Belum lengkap. Harus lengkap ya. Harus lengkap ya. Ini Itu diskualifikasi. Iya, ini dia. Ya, saya temukan Wida Eca. Ini Wida Eca. Screenshot. Udah saya screenshot maaf. Saya screenshot sebentar. Iya, pemenangnya Wida Eca. Beliau jawab klorofil, sauda VCO, dan susu. Belum. lengkap. Klorofil, spirulina, sauda Yeah. klorofil, sauda VCO, dan susu belum lengkap. Lengkap pun. Yang di bawahnya ada yang benar, namanya Rahmalisa. Rahmalisa jawab klorofil, spirulina, VCO, susu skim. Benar ya? Benar. Oke, berarti yang benar atas nama Rahmalisa. Nanti mungkin untuk alamat pengirimannya Bun ya Nanti akan dijapri dicapri dari sama panitia ya. panitia. Selamat ya Biasa. Rahma ya. Oke, selamat buat Rahmalisa yang sudah menjawab dengan benar ya. Itu kayaknya udah hafal jadinya ya malahan ya. Jadi jangan lupa ya teman-teman. Fokus belajar. Ya, jadi oke, mungkin
Selesai ya. Jadi teman-teman, insya Allah hari ini selesai ya. Mudah-mudahan informasinya, ilmunya bisa bermanfaat ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk juga memberikan ilmu ini kepada saudara-saudara kita yang lain di luar sana. Jadi kalau saya katakan Bu Nuni dan teman-teman, kenapa produk yang dibutuhkan cukup banyak ya, karena itu tadi imunitas kita bukan satu hal saja, tapi imunitas kita ini harus dibarengi dengan vitaminnya, mineralnya, antioksidannya, tentara yang lain dari luar ya, dari imunoglobulinnya, dan ini menjadi satu kesatuan yang komprehensif yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan ikhtiar maksimal ya. Dan ibadah juga kita maksimal, berjemur, olahraga, istirahat, berpikir positif, sehingga semua hal ini berwujud menjadi satu, yaitu tubuh yang sejahtera dan sehat. Jadi teman-teman, saya mungkin menjelang Ramadan juga ya, jadi mohon maaf lahir batin untuk semuanya, sahabat-sahabat di seluruh Indonesia maupun di seluruh teman-teman yang di seluruh dunia lah ya, yang sedang menyaksikan acara ini ya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah ya, bisa beribadah maksimal, kemudian sehat terus ya, dan bisa menghadapi puasa ini dengan optimal ya. Salam sehat dari saya, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ya, terima kasih Dokter Nila. Sama-sama. Mohon maaf jika ada kata-kata yang juga tidak berkenan dari saya. Saya Ninur Habibah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan ilmu yang luar biasa lagi. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah. Lagi jingkrak bahagia cenah. Rahman bisa. Suara kita bagus nggak tadi? Oke ya? Udah. Ya udah, matiin aja.